THK2 yang terdaftar dalam pangkalan data atau database THK2 pada BKN. Halo, salam satu data. Hari ini Mimin akan memberikan sebuah informasi yang disampaikan dari teman-teman Menpan RB terkait optimalisasi pengisian kebutuhan jabatan fungsional teknis pada pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun anggaran 2022. Nah, sebelum Mimin bahas, bagi teman-teman yang baru pertama kali menyaksikan channel Salam Satu Data, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan informasi yang penting dan terpercaya dari kami. Nah, ini adalah kabar gembira bagi teman-teman yang kemarin itu mengikuti seleksi P3K teknis ya, yang sedang menunggu keputusan terkait janji dari teman-teman Menpan terkait akan diadakan optimalisasi formasi. Mengingat banyak sekali yang memang gugur massal kemarin ya. Nah, di sini setelah keluar surat edarannya ya, ini adalah surat yang telah dikeluarkan oleh Menpan RB ya, oleh teman-teman Menpan. Nah, di sini Mimin tidak bahas ininya ya, mengingatnya yang kita bahas itu adalah di bagian memutuskan ya. Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang optimalisasi pengisian kebutuhan jabatan fungsional teknis pada seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K tahun anggaran 2022. Nah, yang pertama adalah optimalisasi pengisian kebutuhan jabatan fungsional teknis pada pengadaan P3K tahun 2022 dilakukan terhadap jabatan yang belum terpenuhi kebutuhannya. Nah, ini berarti fokusnya adalah bagi jabatan-jabatan yang memang belum terpenuhi ya. Kemudian yang kedua, optimalisasi pengisian kebutuhan jabatan pada poin 1 yang diktum yang ke-1 ini dilakukan berdasarkan reformulasi nilai ambang batas seleksi kompetensi teknis dari hasil seleksi pengadaan P3K teknis tahun 2022. Nah, ini diambil dari hasil penilaian terakhir kemarin ya. Kemudian ketiga, reformulasi nilai ambang batas seleksi kompetensi teknis sebagaimana dimaksud pada diktum kedua ditetapkan berdasarkan, nah ini dia, nilai terendah pada jabatan yang sama yang formasinya belum terpenuhi. Nah, ini poinnya adalah itu ya. Berarti nanti batas reformulasinya itu diambil berdasarkan nilai terendah pada jabatan yang sama, yang formasinya belum terpenuhi. Poin keempat, optimalisasi pengisian kebutuhan jabatan sebagaimana dimaksud pada diktum ke-1 dilakukan bagi. Jadi, ini ada dua ya kategori. Yang pertama adalah bagi teman-teman memang adalah tenaga honorer kategori 2. Ini adalah ex tenaga honorer kategori 2. Dan peserta non-ASN. Jadi memang kemarin ada dua jenis pendaftaran ya. Kemudian yang kelima, peserta XTHK2 sebagaimana dimaksud pada diktum keempat adalah XTHK2 yang terdaftar dalam pangkalan data atau database THK2 pada BKN. Itu ya. Baik melamar pada instansi pemerintah yang sama ya, yang tempat dia bekerja selama ini, atau berbeda dengan tempat bekerja saat mendaftar. Bisa jadi dia selama ini adalah X di instansi A, kemudian dia melamarnya di instansi B saat ini ya. Ini tetap diperhitungkan. Kemudian keenam, peserta non-ASN sebagaimana dimaksud pada diktum keempat adalah peserta di luar XTHK2 yang memiliki riwayat kerja terakhir di instansi pemerintah yang dilamarnya pada seleksi P3K teknis tahun 2022. Jadi ini berarti bagi pegawai-pegawai yang non-ASN yang memang mendaftar atau bekerja selama ini di instansi pemerintah ya. Ketujuh, peserta non-ASN sebagaimana dimaksud pada diktum ke-6 dibuktikan dengan surat keterangan pengalaman kerja yang ditandatangani oleh pejabat pimpinan tinggi pratama atau pimpinan satuan kerja pada instansi pemerintah tempat pelamar bekerja yang telah diunggah melalui SSC ASN pada pelamaran pendaftaran tahun 2022 kemarin. Jadi kemarin memang ada syarat ya bagi teman-teman, itu ada syarat harus pengalaman kerja. Nah, itulah yang dipakai sebagai barang bukti nanti ya. Ketika teman-teman daftar di tahun kemarin itu memang diminta melampirkan namanya bukti pengalaman kerja ya. Kemudian poin ke-8, optimalisasi pengisian kebutuhan jabatan sebagaimana dimaksud diktum ke-1 ya, yang poin pertama tadi diberlakukan terlebih dahulu bagi XTHK2. Nah, di sini dalam artian prioritasnya itu nanti akan diutamakan bagi teman-teman XTHK2 dulu yang memenuhi reformulasi nilai ambang batas seleksi kompetensi teknis dengan peringkat terbaik. Jadi intinya memang ini akan difokuskan ya, seleksi ini peringkatnya itu akan diberikan terlebih dahulu kepada XTHK2. Nah, di poin ke-9, dalam hal masih terdapat kebutuhan yang belum terpenuhi setelah diktum ke-8, jadi kalau memang X3HK2 telah mengisi formasi itu dan memang masih dibutuhkan lagi, baru yang nanti akan diambil itu adalah
dari peserta non-ASN yang memenuhi reformulasi nilai ambang batas seleksi kompetensi teknis dengan peringkat terbaik. Jika memang masih ada sisa formasi, berarti yang akan diambil itu adalah peserta non-ASN yang nilainya terbaik atau tertinggi di antara yang lain. Kemudian ke-10, bagi jabatan fungsional dosen, ketentuan optimalisasi pengisian kebutuhan jabatan sebagaimana dimaksud diktum ke-8 dan diktum ke-9, ini khusus bagi yang JF-nya adalah dosen ya. Di Dikbud Kemendikbudristek diberlakukan terlebih dahulu bagi peserta yang telah memenuhi nilai ambang batas pada setiap subtes seleksi kompetensi teknis. Jadi, kalau khusus dosen itu diberlakukan itu bagi semua yang kategori subtesnya itu dia lulus nilai ambang batas, melebihi nilai ambang batas. Dalam hal peserta memperoleh nilai akhir yang sama, nah ini adalah poin ke-11, jika terdapat 2 orang yang memiliki nilai yang sama, penentuan pengisian kebutuhan secara berurutan didasarkan kepada nilai kompetensi teknis yang tertinggi. Kemudian jika nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf A masih sama, penentuan pengisian kebutuhan didasarkan pada nilai kumulatif kompetensi manajerial dan sosial kultural yang tertinggi, gitu ya. Kemudian jika masih sama juga, penentuan pengisian kebutuhan didasarkan pada nilai wawancara yang tinggi, yang paling tinggi. Jika nilai sebagaimana dimaksud huruf C masih sama, penentuan pengisian kebutuhan didasarkan pada usia pelamar yang tertinggi. Nah, poin terakhirnya itu memang di usia ya. Ini bagi teman-teman yang mendaftar posisi JF dosen. Ke-12, dalam hal terdapat kebutuhan jabatan yang belum terpenuhi pada instansi daerah, setelah dilakukan penentuan kelulusan akhir sebagaimana dimaksud pada diktum ke-11, peserta sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-5 dan diktum ke-6 dapat mengisi kebutuhan pada jabatan dengan kualifikasi pendidikan yang sama dari unit penempatan lokasi kebutuhan yang berbeda dalam satu instansi yang sama, serta memenuhi reformulasi nilai ambang batas seleksi kompetensi teknis dengan peringkat terbaik dengan terlebih dahulu diberlakukan bagi XTH kedua, gitu ya. Memang itu bisa diberikan ya, posisinya ini adalah ketika memang semuanya tidak terpenuhi, ini adalah opsi yang dapat dipakai. Ke-13, dalam hal instansi pusat melakukan pengelompokan atau pengisian kebutuhan jabatan yang belum terpenuhi hanya diberlakukan pada kebutuhan jabatan yang telah dikelompokkan, serta memenuhi reformulasi nilai ambang batas seleksi kompetensi teknis dengan peringkat terbaik dengan terlebih dahulu diberlakukan bagi XTHK 2. Ini bagi khusus teman-teman yang melakukan pengelompokan. Ke-14, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah sebagaimana mestinya. Ini ditetapkan kemarin ya, 2 Agustus 2023 oleh Pak Menpan RB ya, Pak Menteri Abdullah Azwar Anas. Nah, ini adalah informasi bagi teman-teman terkait reformulasi atau optimalisasi ya terkait pengadaan kebutuhan JF P3K teknis tahun 2022 kemarin, walaupun tesnya di 2023 ya, tapi tahun anggarannya 2022. Nah, semoga informasi ini memberikan gambaran kepada teman-teman yang telah menanti-nantikan informasi terkait reformulasi ini. Jika ada pertanyaan silakan komen di kolom komentar. Salam satu data.